balik lagi di opsi obrolan singkat inspiratif. Nah, lanjut lagi nih, Bang Jimbe. Ke perspektif orang tua tadi nih. Apa sih yang lu cari dari kegiatan-kegiatan ini? Perspektif orang tua. Orang tua tuh awalnya cuma tahu Jimbe kerja nyari duit. Iya. Gitu kan. Jadi ya mindset di orang tua cuma lu mau ngapain sih nyari duit jauh-jauh gitu. Iya. Saat itu orang tua begitu mindset di orang tua. Ya mah saat itu gue pengen jelasin begini loh mak, cuma saat itu kan gerakan seperti ini kan belum populer gitu kan. Iya. Belum populer dan tidak umum gitu di orang tua gitu kan. Jadi gue pengen jelasin juga susah gitu. Aduh mak, bingung aku pengen jelasin gimana. Intinya ya udahlah, nggak apa deh mama nganggapnya nyari duit, kerja nyari duit keluar gitu. Ada sebenarnya bukan kayak gitu. Karena sebenarnya ada hal lain selain daripada masalah kerja tadi. Oke, kita kan emang kesana kan ya kita digaji juga gitu ya. Kita dikasih uang bulanan dan segala macam dari pemerintah sana. Cuma kan ada visi dan misi, ada misi yang kita bawa ke sana, bukan cuma sekedar kerja gitu ya. Kalau kerja kan kita punya target oriented. Nah, tapi yang target oriented kita kan adalah masalah kemanusiaan tadi, ya kan. Jadi ya udah. Jadi kita mau ngejelasin ke orang tua pun kita nggak cuma sekedar kerja loh mak saat itu gitu. Maksudnya Bingung lah ngasih bingung pemahamannya mau tahu gimana saat Iya. itu. Jadi ya udahlah. Akhirnya sampai dengan akhirnya orang tua menjadi paham ketika gua di sana dan gua menceritakan apa sih yang terjadi di sana. Nah, itu baru mereka sedikit-sedikit paham. Oh, di sana. Terlebih lagi setelah gua dari sana, setelah gua pulang dari sana, ada beberapa siswa gua yang datang yang bisa gua ajak untuk kesini gitu ya, berarti. Oh, ternyata tuh orang sana seperti ini. Jadi poin plus lagi ya. Jadi kayak orang tua tuh bilang gini, oh jadi itu yang lo kerjakan di sana, maksudnya nggak cuma sekedar kerja gitu maksudnya. Jadi orang tua pun, oh ya udah, yang penting selama lo masih lurus, masih sesuai dengan track, tidak melanggar apapun, ya sudah jalani aja. Jadi daripada penjelasan lebih mengarah ke bukti ya. Bener, itu sangat apa namanya ya? Yang namanya bukti buat orang tua itu kan orang tua kan Iya, ini ya. penting Yang banget. namanya itu kan orang tua butuh bukti gitu kan. Saya pernah ngerasain itu tuh karena apa? Dulu pernah ketika zaman kuliah juga kayak gitu. Karena saya kan dulu kuliah aktif di teater. Iya. Teater sering dong yang namanya teater kan pulang malam, Iya. tengah malam gitu kan jam 12, jam 1 baru pulang. Ngapain sih pulang? Jam segini pulang, bukannya kuliah yang bener. Ya mah, ini juga kuliah bener, cuma kan kegiatan teater. Dia nggak ngerti teater, pokoknya buat mereka yang bener itu adalah pulang sesuai jadwal segala macam. Ya cuma kan, ya udahlah susah jelasin. Sampai akhirnya ada momen tertentu, saya mentas di UI waktu itu. Iya. Mentas di UI. Kebetulan rumah saya deket UI, rumah dan yang orang tua dagang nasi, Di semacam UI. warung makan ya, di sekitaran UI situ kan. Iya. Dan customernya rata-rata anak UI. Sampai satu momen tertentu ada salah satu mahasiswa UI yang bilang gini ke nyokap, ke ibu saya. Manggil mak. Manggil mama ya. Oke, Saya mama. manggil orang tua mama, bukan ibu. Cuma ibu kayak aja. Bu, itu anaknya ibu, gitu kan. Bilang ke saya saat Iya. lagi di rumah saya tuh. Iya mbak, kenapa? Saya dengar waktu itu. Saya kan Posisi lagi- di rumah. Posisi lagi di rumah. Buka usaha itu di rumah. Kita kan jadi rumah saya emang tempat jualan ibu saya juga. Iya, Jadi iya. jualan di rumah gitu kan. Itu anak ibu katanya. Iya mbak katanya. Saya dengar waktu itu lagi di rumah juga. Dan dapetnya dulu Kribo Iya. gitu kan. Iya mbak, kenapa? Kemarin saya ngeliat anak ibu kemarin habis main teater bu di tempat saya. Katanya dia gitu. Widih. Buat saya Cewek lagi kan. ada kan apa namanya, kebetulan masih perempuan mahasiswi gitu kan. Dia karena kan kebetulan sistem warung di rumah saya itu warung makannya itu lesehan. Jadi kalau seandainya di ruang makan itu penuh, mereka masuk ke rumah saya, makan depan TV itu udah tuh di ruang tamu rumah kan. Mereka ngembrek gitu, jadi Iya. sama orang tua sama satu deket. Ya udah jadi, kayak keluarga lah gitu kan. Ya udah mbak, situ aja duduk situ segala macam. Jadi kan, iya bu, kemarin saya lihat anak ibu nih, bener nih anak ibu yang kemarin ini. Sama Kri nanya lah dia, mas kemarin main kan di itu kan di FIB, di Fakultas Ilmu Budaya, di FIB UI. Iya mbak, iya kan bener, ini mah kemarin main tempat saya nih kata dia gitu kan. Nah dari situ lah mulai ibu mulai nggak nanya lagi, Iya. mulai nggak nanya lagi bahwasanya ngapain sih pulang malam,
Jadi setelah kejadian itu setelah saya setengah tahun kuliah 1 semester. Jadi ibu langsung bilang gini, oh ya udah, setelah kayak gitu udah orang tua nggak pernah nanya lagi yang namanya pulang malam segala macam. Oh ternyata ini anak gua ngerjainnya nih, gitu. Makanya yang namanya orang tua tuh perlu bukti itu. Iya. Jadi makanya kadang kita kalau kita susah untuk menjelaskan ya udah nggak usah jelaskan, yang penting buktikan aja apa yang kira-kira lakukan di kegiatan yang itu lakukan gitu. Atau kalau nggak langsung juga nantinya bakalan tahu gitu ya. Yang penting sih lurus-lurus aja gitu. Iya. Selama kita merasa apa yang kita kerjakan itu baik dan tidak melanggar apapun, ya udah jalanin aja. Itu sih saya mikirnya cuma gitu doang. Oh gitu tuh cara buktiin ke orang tua gitu. Ya lagi pula jiwa muda ini juga jiwa yang perlu eksplor sih ya. Eksplorasi. Nggak pernah puas sama itu. Nggak pernah puas. Jadi ada aja yang kita pengen gali lagi. Apa juga itu juga jadi motivasi buat ini ke Almahera ini? Iya sih. Jadi lebih ke arah basic saya itu sebelum ikut kegiatan ini, saya ikut event organizer. Jadi event organizer itu saya biasa keliling sekolah-sekolah gitu kan. Dulu magang sembari kuliah, sembari nyari duit gitu kan. Magang di IO. Yeah. Magang di IO kita sering tuh event-event outdoor, indoor. Apapun eventnya. Pokoknya yang penting audiensnya itu anak sekolah gitu. Dan materi yang kita bawakan juga tentang lingkungan, tentang bagaimana kehidupan hewan dan segala macam ke anak-anak SD, ke anak SMP, anak SMA. Saya juga pernah penyuluhan di bidang narkoba di anak SMA dan segala macam. Itu jadi landasan saya. Kayaknya gue bisa deh walaupun gue bukan guru ikut ikutan kayak gini gitu. Karena sudah terbiasa sebelumnya saya sudah terbiasa menghadapi orang. Iya. Tapi di event. Tapi kan eventnya bukan pendidikan gitu kan. Cuma sekarang bedanya adalah apa? Nanti ketika turun di sana materinya bukan lagi tentang yang kayak lingkungan segala macam, tapi benar-benar full tentang pelajaran gitu kan. Jadi satu hal yang ini saya pun nggak ngerasa saya jago ngajar, enggak. Saya pun pernah merasa ya Allah, kok ternyata ngajar susah ya, jadi guru itu susah loh bener. Jadi saya harus nyiapin pembelajaran malam, besok ngajar apaan lagi. Kok susah jadi guru ya? Kalau untuk orang-orang yang bener-bener nyaman jadi guru, keren banget. Karena mereka bisa nyiapin itu semua, apalagi kalau guru yang asik ya, wah, keren banget. Karena dengan basic event-event kayak tadi ya, terus abis itu masuk ke dunia pendidikan, itu merasa punya hal lama yang kita ungkap jadi hal baru lagi. Iya, jadi akhirnya kita punya bahan nih. Nah, iya. Punya bahan. Jadi ketika kita ketemu dunia baru, oh, dulu pernah nih ngelakuin kayak gini, kita bahas. Terus bahan yang kita tadi dapat hari ini dikemas lagi dengan hal yang baru. Besok lagi, buat besok lagi. Jadi ya sebenarnya sih ya bener kata orang bilang, jadi semakin banyak pengalaman semakin banyak pula hal yang kita pelajari kan gitu. Jadi akhirnya ya udahlah enak. Enjoy sih kalau saya sih. Sejujurnya saya sampai sekarang belum pernah yang namanya kerja tetap. Maksudnya jadi karyawan tetap di kantor segala macam, saya belum pernah. Maksudnya pernah waktu itu saya nyoba cuma tahan 10 hari. Wow. Di balik meja. Maksudnya saya kerja waktu itu jadi admin di sebuah perusahaan gitu kan. Ngurusin tentang SDM, ngurusin tentang laporan segala macam di depan komputer tuh kerjaannya. Ya Allah, kok bosen ya? Maksudnya beda kita sama kerjaan di luar yang kita ketemu orang dan segala macam. Cuma ya itu maksudnya ke kenyamanan masing-masing ya. Cuma satu saya, aduh kurang nyaman kayaknya deh. Tapi ketika ada yang baru ya udah akhirnya masuk lagi ke bidang fasilitasi. Tapi bukan berarti saya nyuruh terus orang-orang ke bidang fasilitasi, enggak. Maksudnya untuk beberapa orang ada kenyamanan tertentu. Untuk beberapa orang lain kenyamanannya mungkin di kantor atau apa gitu. Cuma kalau untuk saya sih kayaknya saat ini masih ke arahnya pengen yang di lapangan dan segala macam gitu sih. Ya kita satu pemikiran sih. Kalau saya pribadi juga ya lebih suka keluar kantor. Biar anak buah ada yang kerja. Oh iya. Itu mah karena Bapak punya perusahaan. Beda urusannya. Nah, saya mah nggak punya perusahaan. Kita monitoring aja kan. Nah, selepas dari orang tua ya, masuk ke kita balik lagi ke kampung tadi ya. Kampung apa sih namanya? Desa apa? Desa Marituso. Desa Marituso. Desa Marituso, Pulau Kasirutan. Wow, namanya berbelicai. Nah, masuk sampai
saya dengar katanya punya orang tua piara. Orang tua piara. Jadi orang tua angkat tuh di sana istilahnya orang tua piara. Itu langsung disediain dari Pemda? Enggak. Enggak. Jadi kita cuma dikasih basic bagaimana cara menghadapi orang sana. Iya. Jadi di pelatihan tadi yang selama karantina 1 bulan tadi, selama 30 hari kita dikasih basic-basic tentang selain daripada masalah pendidikan, bagaimana mengajar di kelas, bagaimana menghadapi anak. Kita juga dikasih basic atau pelatihan untuk menghadapi bagaimana sih karakter orang sini, Iya. gitu kan. Bagaimana sih cara negosiasi, bagaimana cara pendekatan dengan orang sini, bagaimana segala macam. Kita coba dikasih tahu saat kita pengen turun, nih desa kamu, gitu. Ini desa kamu. Saat itu cuma kita dikasih peta, gulungan peta gitu. Iya. Saya nggak boleh gulungannya, saya simpan sampai sekarang. Soalnya buat saya itu berharga ya, gulungan itu. Peta itu? Gulungan peta itu, maksudnya gulungan peta pengumuman bahwasanya kamu ditempatkan di desa itu. Iya. Saya dikasih gulungan, desa Maritusu. Di mana desa Maritusu? Saya nggak tahu kan desa Maritusu, cuma dikasih tahu petanya di sini nih gitu kan. Benar. Iya, sampai akhirnya setelah dikasih pengumuman, saya cari tahu lah. Kita cuma dikasih tahu cuma penempatan sampean di desa Maritusu. Perkara sampai sana. Simple. Bagaimana tinggal di sana, bagaimana menghadapi di sana, bagaimana ketemu di sana. Urus sendiri. Kita kita kan digaji bulanan Iya. gitu ya. Cuma saat itu kita cuma dikasih modal untuk perjalanan ke sananya aja. Belum digaji dong, karena kan belum kerja. Iya. Karena kan digajinya baru setelah 1 bulan kerja baru digaji. Iya. Nah, pas masuk ke sana nyari peta ya. Nyari peta. Itu sempet nyasar. Nyasar sih enggak, cuma waktu itu bingung Bingungnya? sampai pelabuhan. Ekspektasi kita tentang pelabuhan kayak gimana ketika di Jakarta? Besar, gede gitu kan. Oh ini jelas gitu kan, Iya. ada tujuan yang ini naik apa gitu, mungkin gitu. Sampai sana sih bingung. Saya pikir pelabuhan, ternyata kayak swearing. Tahu swearing nggak? Iya. Ya istilah swearing kan itu kan. Jadi cuma swearing pinggir jalan. Kebayang sih. Kebayang. Swearing pinggir jalan. Ada apa namanya? Apa sih? Kendaraan. Menjorok ke arah laut, jembatan menjorok ke arah laut iya. gitu kan. Namanya apa sih, lupa saya. Istilah-istilah kayak gitu tuh. Cuma begitu, nanti ada kapal-kapal kecil, kapal-kapal kayu yang singgah di situ. Mereka pun nggak bilang ini tujuan ini enggak. Kita harus tanya sendiri. Mas kalau kalau mau pergi di Maritusu tuh yang mana ya kapal? Oh yang mana mas? Yang sana. Belum ini nih. Maluku kalau kita manggil kakak abang itu apa sih? Abang tetap. Abang. Oh. Kadang kalau untuk yang kita sudah kenal dekat, Iya. abang. Cuma kalau untuk yang belum kenal, misalnya kita pengen hormat ke orang gitu. Ya, tapi yang sepantarannya, Iya. bisa akak. Akak kita mau pergi ke sini. Wih, Jadi, logatnya keluar. tapi saya nggak bisa, saya nggak tahu. Untuk logat-logat itu tuh hanya bisa dipraktekkan kepada orang-orang yang memang asli sana, maksudnya yang ngajak lawan Iya. bicara saya atau lawan tutur saya memang orang sana. Jadi teman-teman saya pun banyak bilang ketika saya balik dari Maluku tuh, Kok nggak keluar? kok lu nggak berubah sih? Iya. Masih bahasa nyablak Betawi aja gitu maksudnya. Walaupun saya bukan orang Betawi, saya Iya. orang Solo, cuma saya lahir di Jakarta. Iya. Lu nggak ada logat-logat Betawi, kayaknya tuh si teman lu tuh yang lain Ke bawah ya. ini apa namanya yang lain pulang ke sini bahasanya pakai pace terus begini ngana kita dan segala macam. Kok lu masih lo gue lah kagak tahu. Tapi kalau ketika gua ngomong sama orang sana Logat keluar. bisa Oke, paham. begitu aja otodidak aja keluar gitu. Jadi satu di pelabuhan mana ya? Oh kalau pergi ke Maritusu tuh naik apa? Oh kapal yang itu tuh, kapalnya itu nanti dong itu dorang itu dia gitu. Iya. Nanti dong kapal tuh datang kalau untuk pergi ke sana tuh pagi nanti setiap 1 minggu 3 kali kayak gitu. Kalau dulu pas jadwal kita tuh hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Selain daripada itu nggak ada. Jadi ya kita harus sesuai dengan tanggalnya, harinya gitu kan. Ya udah, kita cuma dikasih peta doang. Tapi Tahu jujur, kan? kalau saya pribadi ngelihat sistem mereka ya, sistem organisasi ini tertarik. Gimana? Karena apa? Mereka ngasih kail, Nah, ngasih pancing, nggak ngasih ikan. Jadi kita nyari sendiri, otomatis pengalaman kita lebih luas. Terus explore kita bisa juga lebih.
Bener. Mungkin itu jadi bagian tujuan kali ya. Itu yang jadi kesan justru. Jadi kayak apa ya? Dari awal Mereka sudah tahu kita akan menghadapi hal yang seperti Benar. itu. Kita dikasih bekal lah dengan Iya. pelatihan tadi gitu. Jadi kita sebenarnya ya karena kita kan di sana sendiri gitu Iya. ya, di desa sendiri. Jadi kita juga nggak digiring untuk nanya-nanya, Benar. cari sendiri deh. Gitu. Iya. Mungkin kayak gitu kali ya. Tahu nggak hal pertama yang ditanyakan oleh warga sana ketika saya sampai sana? Apa? Mas yang mau ngebenerin tenaga surya ya? Begitu. Saya bukan dikira guru. Dikira saya datang ke sana. Jadi kebetulan di sana itu nggak ada listrik. Iya. Cuma ada bantuan pemerintah. Itu nggak semua desa dapat sih. Cuma waktu itu kebetulan desa saya itu dapat bantuan untuk tenaga surya. Jadi tenaga surya itu satu desa. Tapi satu rumah cuma dapat 15 watt. Bayangin saat ini 15 watt cuma Ya, lampu lampu kecil. biji kan, itu pun Iya. lampu ayam. Iya. 15 watt gitu kan. Itu satu lagi rusak ceritanya mesin tenaga surya itu. Karena kan tenaga surya itu mahal sebenarnya. Iya. Saya pernah tanya. Saya kan banyak ketemu beberapa orang yang memang penggerak juga, ternyata ada juga nih penggerak lain. Kalau saya bilangnya penggeraknya di bidang pendidikan. Iya. Ada juga yang penggerak di bidang energi, ada yang bilang, ternyata banyak ya. Maksudnya kalau bisa dibilang, kita kan selama ini selalu underestimate sama pemerintah gitu. Benar. Kan. Pemerintah nih nggak pernah ngeliat yang ini. Iya. Tapi ternyata ada hal-hal gerakan-gerakan yang sebenarnya nggak kecium sama media, kita nggak pernah baca gitu. Benar. Ternyata ada loh relawan-relawan dari pemerintah yang memang khusus diturunkan untuk kayak gitu-gitu tadi. Benar. Karena sebenarnya gini juga, suatu yang besar tanpa adanya endusan media itu jadi kecil. Ya. Sesuatu yang kecil dengan adanya endusan media jadi besar. Itu pentingnya media makanya. Segitu pentingnya sekarang. Dan media. pentingnya kenetralan dalam media ya. Nah, jadi buat para pemirsa nih jangan mikir aneh-aneh dulu deh soal pemerintah kan, karena mungkin banyak program-program mereka yang kita nggak tahu gitu kan. Nah buat pemerintah besok undang saya, siapa tahu bisa saya dukung program-programnya kan. Pinter Pak Bos jadi proyek. Nah, saya ada pengalaman unik. Gimana? Saya pernah punya pengawal dari timur sana, manggil saya kakak gitu kan. Suatu saat saya ajak dia ikut rapat kunjungan kemana-mana, melihat gedung-gedung besar. Weh kakak, di sini gedung besar-besar kali ya. Saya besar-besar di sana, tinggi-tinggi pohon kelapa. Nah, pembangunan di sana itu gimana? Apa Pembangunan sama? di sana saya nggak tahu. Saya nggak tahu bagaimana kondisi sebelum saya ke sana. Saya ke sana 2015. Iya. Berarti kalau 2015 itu masa-masa Jokowi baru jadi presiden ya. Nah, iya. Karena kan Jokowi 2014 ya. Saya nggak tahu masa-masa sebelum 2015 itu seperti apa, saya belum tahu. Cuma saya merasakan ketika lagi pelatihan intensif 2015 bulan Mei saat itu. Teman saya kebetulan ada juga yang lolos di program tersebut, orang asli sana. Iya. Kalau kita ngeliat peta Halmahera, antara posisi Bacan dengan Halmahera itu kan beda pulau. Iya. Ya kan? Cuma kalau Halmahera itu kebetulan teman saya tinggal di namanya desanya kecamatan Gane Barat. Gane Barat itu di kakinya Halmahera. Nah. Sedangkan Pulau Bacan di sebelah baratnya Halmahera. Nanti mungkin bisa dicari di peta gitu ya. Iya. Itu perjalanan waktu 2015. Itu dia bilang dulu itu Jimbe, perjalanan saya kalau saya dari desa mau ke Bacan itu perjalanan darat untuk nyebrang doang, untuk dari sisi timur ke sisi barat Pulau Halmahera. Iya. Itu perjalanan saya 1 hari full Wah. karena saya menyisiri pantai. Jadi Oh, belum ada jadi jalan dia raya. muter? Jadi belum ada jalan raya, dia nyisirin pantai sepanjang Gane Barat, terus dimasuk hutan untuk ke Gane Timur. Dia dari Gane Timur. pesisir pantai Gane Timur ke pesisir Gane Barat untuk nyebrang ke Pulau Bacan. Karena kan pelabuhan ke nyebrang Pulau Bacan di Gane Barat kan. Itu saya perjalanan 1 hari full Jimbe kata dia. Lah terus maksud sih Pak Is? Namanya Ya. Iswan saat itu kan teman saya. Iswan. Orang Gane Timur asli. Orang tuanya dekat sama saya. Itu dia bilang, kita perjalanan 1 hari full. Terus, maksud sih Pak Is? Kemarin kita ke tempat ngana cuma 2 jam, sampai 2 jam kong. Kita bilang gitu. Itu kan ngana pas jalan so jadi kong. Dia bilang begitu. Wih, berarti dulu waktu belum jadi jalan raya itu 1 hari full. Iya. Jadi sekarang mah jalan di sana sudah
lebar-lebar maksudnya. jadi waktu waktu datang ke sana pembangunan udah mulai ya. Sudah mulai. Jadi gedung-gedung gimana? Gedung masih pohon kelapa yang tinggi-tinggi? Untuk di desa kepulauan iya. Iya. Di desa kepulauan iya. Itu tidak ada yang namanya gedung bertingkat, tidak ada. Kayak di Gane Timur, terus di desa saya yang Kasiru tidak ada. Gedung tertinggi di Halmahera Selatan cuma di kota Labuha doang. Jadi gedung bupati 2 lantai. Itu 2 lantai paling tinggi. Sama ada hotel. Hotel juga cuma berapa di sana? Hotel pun cuma 2 lantai. Nggak ada yang lebih dari. Saya sih saya kan beberapa kali kegiatan gitu ya. Kegiatan di gedung-gedung, maksudnya kegiatan bareng entah jadi panitia olimpiade, entah itu jadi ikut aktif juga di pemerintah gitu ya. Iya. Karena kan karena bidang kita di bawah dinas pendidikan, jadi segala macam kegiatan pendidikan tuh kita banyak pegang juga tuh. Karena kan kebetulan programnya di bawah pemerintah, otomatis kan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kepanitiaan di pemerintah, mereka minta kita untuk ikut serta gitu kan. Nah itu selama kegiatan itu saya nggak pernah ngeliat ada gedung di atas 3 lantai, kecuali di Ternate. Kalau Ternate, Ternate masih ada. Karena Ternate kota ya. Kota. Karena kan dia tempat bandara internasionalnya di Ternate tadi kan. Ternate itu dulu bekas ibu kota provinsi Maluku Utara. Cuma semenjak 2009 ibu kota provinsi pindah ke Sofifi. Jadi ibu kotanya pindah. Cuma untuk pusat pemerintahan masih di Ternate. Tapi kalau untuk gedung gubernur itu ada di Sofifi semua. Gitu. Ya karena saya juga tertarik juga dengar penjelasan dari dia ngomong begitu kan. Kita di sana tinggi-tinggi pohon kelapa. Itu saya beli langsung 4 hektar tanah di sana. Siapa tahu bisa saya bangun hotel yang besar. Mungkin bisa. Iya. Nah terus lanjut lagi nih. Orang tua angkat tadi gimana? Orang tua apa? Sebutannya? Oh, piara. Orang tua piara. Gimana bisa sampai ketemu dengan mereka nih? Nah, iya. Tadi yang kayak saya bilang, kan tadi saya bilang sempat di sana bukan dikirain guru, malah dikirain kayaknya untuk ngebenerin panel tenaga surya. Benar. Bukan ibu, saya bukan. Akhirnya disitulah, oh ya sudah, saya kan mau, berarti bapak penggantinya Ibu Noni ya? Ibu Noni itu angkatan sebelum saya di situ. Oh iya bu, oh ya sudah nanti ke ke rumah papa itu saja. Ya sudah, jalan. Akhirnya mereka rapat bersama di situ. Jadi kita pun nyari orang tua piara pun dari tergantung masyarakat. Jadi kalau itu beberapa orang caranya berbeda-beda ya. Maksudnya teman-teman saya pun ada yang cuma tinggalnya di perpustakaan sekolah, ada. Maksudnya ada yang mereka tidak tinggal bersama masyarakat. Khusus untuk saya, maksudnya kalau untuk saya pribadi, saya tinggal bersama masyarakat. Jadi tinggal di rumah masyarakat, sama-sama di tempat mereka. Berdasarkan musyawarah tadi ya? Berdasarkan musyawarah dan penerimaan mereka. Mereka mau, ya sudah mas, sama kita aja. Saat itu kita ya udah tinggal kita sama mereka. Semua segala macam disiapkan. Makanya saya bilang, ya Allah, saking baiknya orang sana, 0 rupiah. Mereka nggak pernah mau yang terima. Masa dia mau ngapain sih kasih duit? Nggak pernah mau. Termasuk orang tua piara? Orang tua piara saya nggak pernah mau. Makanya kadang saya, kan nggak enak ya kita hidup numpang gitu kan. Kita hidup mereka yang mau nerima, mereka mau nerima gitu kan. Ya paling saya kalau emang ini, saya nggak enak dong. Ya paling ketika saya ke kota, beli oleh-oleh lah, buah tangan, apa-apa segala macam. Itu pun saya kalau beli kayak gitu mau piara masih mau ngapain sih beli kayak gini? Orang mama kan ajak Mas Hadi tinggal di sini tuh bukan buat begini-begini, tapi kan mama tuh udah terima kasih banget Mas Hadi mau ngajar di sini gitu. Jadi mereka tuh benar-benar sangat respect banget sama orang-orang. Buat mereka tuh Mas tuh udah ngajar anak kita udah seneng banget. Maksudnya gitu, buat mereka seperti itu. Makanya mereka sangat, kalau seandainya saya ini gitu ya, kalau saya misalnya pengen enak gitu ya, mereka sampai bilang kayak gini, Mas Hadi, cuci baju tuh biar anak-anak saja yang cuci. Jadi anak-anak tuh biasa, Mas Hadi, ayo cuci baju biar kita yang cuci baju semua. Saya kan pernah nolak, saya tolak saat itu. Terus saya pergi ke kota, baju kotor saya masih di kamar nih. Iya. Saya pulang, bro, saya bingung nyari baju kemana nih? Saya bilang,
oh Mas Adi kemarin baju dicuci sama anak-anak di rumah itu. Ih, kita bilang. Jadi saking mereka, saya tolak mulu untuk nyuciin baju saya. Mereka nyuci pas saya lagi pergi. Saya lagi pergi ke kota gitu berapa hari, 3 hari, 4 hari. Karena kan kita ada kewajiban untuk laporan ke kota, Iya. ke pemerintah kan, ke dinas pendidikan. Setiap berapa itu? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Tapi itu kalau sempet, maksudnya kalau emang ini. Jadi sepulang dari sana, baju saya udah bersih semua, saya bilang. Aduh, kacau. Berapa bersaudara yang dari Piara ini? Yang Piara nih ada 1, 2, kakak Lina, kakak Reni, kakak Tia, adek Ami, adek Al, adek Ayah. Ada 6 bersaudara. Cuma perempuan 2. Perempuan 3. Perempuan 3. Ada yang sepantaran? 4. 4. Oh, jadi perempuan semua ya? Perempuan 4, laki-laki 2. Oh. Ada yang sepantaran? Kakak Lina sepantaran. Yang paling tua sepantaran sama saya. Nah, itu nggak mengenyam pendidikan juga ya? Cuma kebetulan untuk keluarga Piara yang saya tinggal ini, kebetulan mereka sebelum saya datang pun mereka sudah sekolah lanjut. Maksudnya mereka lanjut sekolah di kota, maksudnya sampai ke SMA gitu kan. Sampai akhirnya 2 kakak Piara saya yang perempuan ini, yang pertama kakak Lina, kakak Reni, kakak Tia. Kakak Lina hanya SMA. Cuma kakak Reni sama kakak Tia ini sampai sarjana. Iya. Nah, kebetulan adik Ami ini dia seumuran bos angkatan berapa? Angkatan 98. Dia angkatan 99. Wah, lebih muda dari saya. Dia angkatan 99, kebetulan sekarang lagi kuliah di Jakarta. Oh. Lagi kuliah di Jakarta di bidang tarbiyah juga. Jadi ya alhamdulillah, maksudnya dia pun ketika di Jakarta sini pun tinggalnya emang di asrama karena kan dapat beasiswa dari kampus kan, kampus Islam. Tinggal di asrama ya? Tinggal baru pengen saya rekrut tadi. Oh gitu. Apa saya ajak tinggal di sini aja kali ya? Gitu. Dia sekarang lagi kuliah di sini. Gitu. Jadi mau Piara saya di sana berarti tinggal ada adik 2 di sana. Oke. Nah, terus langsung nih kita lompat ke bagian ininya deh. Sekolah. Gimana perjalanannya membangun sebuah pendidikan di sana? Apa sih kalau bilang membangun pendidikan, aduh muluk banget gitu. Saya sebenarnya cuma ngejalanin tugas ambil andil sedikit gitu kan. Ya karena kondisinya memang susah. Kalau bisa dibilang gini deh, tinggal di kepulauan, gajinya 250.000 di sana. Bos mau nggak? Kalau saya dengan keadaan yang sekarang saya ambil. Oh gitu. Bos udah mapan. Aduh, bos udah mapan. Iya, kalau sudah mapan jelas mau, karena saya bisa akui kalau bicara orang nggak mikirin duit. Iya. Maksudnya mikirin yang penting kita kebahagiaan gitu. Mas akan bahagia di sana. Bos akan bahagia di sana karena landscape laut, landscape alam. Benar. Surga banget. Ibaratnya kalau bisa dibilang, gua nggak butuh duit di sini. Kalau kita nggak mikirin duit gitu ya, gua nggak butuh duit di sini. Karena emang di sana enak banget. Cuma ya gitu ya, karena emang kan beberapa orang guru ada yang butuh berkeluarga segala macam gitu kan. Ya udah, emang jarang yang jadi guru di sana. Ada juga beberapa guru yang dikirim ke sana nggak betah 1-2 bulan selesai. Karena kan emang nggak ada hiburan. Benar. Listrik nggak ada, HP sinyal nggak ada dan segala macam. Saya pun ketika pengen nelpon pun saya harus manjat ke bukit dulu. Wah. Naik ke bukit untuk telepon, itu pun hanya telepon, tidak ada internet ya, maksudnya tidak ada bisa WhatsApp segala macam, nggak ada. Kita hanya sebutannya telepon pure, SMS itu pun pakai HP Nokia jadul gitu loh. Iya. Karena nggak tahu kenapa ya, HP jadul sama HP Android zaman sekarang kalau saya lagi di sana lebih kuat sinyal HP jadul dibanding HP bagus. Benar. HP Nokia itu kuat banget. Maksudnya HP yang orang sana nyebutnya HP pongo. Kalau kita kan nyebutnya kan HP buat nyambit anjing gitu kan. Iya. Bisa ngelempar anjing gitu. Kalau di sana sebutannya HP pongo. Pongo itu kalau bahasa sana HP budak. Karena cuma bisa telepon doang. Iya. Makanya sebutnya, ih
Bapak pakai HP Pongo. HP budak. Tapi kalau maksudnya. untuk sekarang mungkin udah banyak Android di sana ya. Banyak Android, maksudnya ya sinyal Sinyal sudah udah masuk. mulai masuk, cuma tetap listrik nggak ada. Oh, listrik nggak ada? Saya kesana pun listrik nggak ada, air nggak ada. Air kita sumber air nggak ada gitu. Oh, Sumber air nggak ada. berarti iklan-iklan yang selama ini itu Gimana tuh? sumber air Sudekat. Sumber air saudara itu yang di daerah lain. Oh, di sana belum? Di daerah lain. Oh, seberapa terpencil sih di desa? Apa ya? Sebenarnya untuk pulau yang saya tempati itu kan Pulau Kasiruta. Di Pulau Kasiruta ada sekitar 15 desa. Iya. Yang tidak ada air cuma desa saya aja. Wah, Karena faktor apa? Desa saya itu kan pesisir pantainya batu putih. iya. Batu putih atau batu kaca. Ada batu putih, ada batu kaca. Daerah yang pemukiman tinggal oleh masyarakat itu daerah batuan semua. Berarti untuk sektor tambang oke lah ya. Sektor tambang oke. Cuma untuk sektor air dia nggak ada. Jauh. Jadi ada sumur udah digali sampai 20 meter nggak ada airnya. Wah, Jadi kita air cuma air rembesan doang. Air rembesan di sumur yang 20 meter tadi itu paling tingginya cuma segini, sejengkal kali nah untuk penghidupan ngandelin dari air itu. air itu. Dan itu kita harus rebutan dari subuh. Ada yang Wow. datangnya jam 2 subuh gitu kan. Kalau saya kan ngambilnya emang sore. Iya. Jadi kalau saya itu ngambilnya dari sumur itu kan airnya udah kotor ya, maksudnya kan cuma sejengkal, berarti kan kotoran Iya. masuk semua kan. Jadi saya tuh kalau pengen nimba air sedia 2 ember, satu untuk pengendapan, satu lagi untuk saringan. Iya, benar. Jadi saya ambil dari bawah gitu kan, 20 meter kan untuk bawah. Jadi saya taruh dulu di ember, saya kumpulin di ember yang ngendep tadi. Iya. Setelah ngendep saya Saring. diemin, baru saya ambil pindahin ke jerigen gitu. Jadi kayak gitu. Dan air baru masuk. Sebenarnya udah banyak bantuan-bantuan pemerintah. Bantuan-bantuan untuk gali sumur segala macam, cuma tetap nggak ada air kan. Sampai akhirnya tahun 2017 bantuan lagi masuk. Tapi bukan gali, Apa? nyambungin air dari tengah hutan. Jadi mereka bikin penampungan, ada air terjun di tengah hutan sekitar 7 kilo dari pemukiman. Iya. Dibikin penampungan besar, dialirin. Kerja pemerintah lagi. Kerja pemerintah. Satu, saya dengar-dengar dari SD lompat ke SMP mendadak jadi kepala sekolah. Nah, ini gimana nih ceritanya nih? Kepala sekolah darurat. Kepala sekolah darurat. Wah, saya bilang, waduh, bagaimana nih saya bilang Gokil gitu. sih langkahnya ya. Akhirnya saya mikir,